Shalom semuanya, selamat sore. Sore. Selamat datang di ibadah Natal ketiga tahun 2020. Bagaimana nih kabarnya? Baik dong, Kak. Yeay, puji Tuhan. Jadi perkenalkan, nama saya John Vanessa Hadi dan teman saya Daniel Danang Wiji Asmoro akan menjadi MC untuk Natal U3 PENS tahun 2020 ini. Jadi, video ini adalah rekaman ulang dari ibadah Natal UK3 PENS 2020 yang diadakan pada tanggal 15 Januari 2021. Jadi, sebelum memulai acara ibadah kali ini, marilah pertama-tama kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih telah mengumpulkan kami semua di sini untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Langsung saja kita saksikan rekaman ulang dari ibadah Natal UK3 PENS 2020. Shalom teman-teman, perkenalkan saya Kevin dari alumni Telkom PENS tahun 2014 dan angkatan LJ Telkom PENS tahun 2017. Saat ini saya bekerja di Astra Isuzu sebagai senior marketing yang tugasnya melakukan penjualan dan analisis market. Mungkin saya terima kasih karena bisa diizinkan untuk melakukan sharing pada acara Natal UK3 PENS tahun 2020. Saya minta maaf mungkin tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini ya, mungkin saya hanya bisa melakukan sharing aja pada teman-teman. Mungkin isi sharing saya tidak banyak dan singkat aja. Mungkin ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama sih tentang bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup saya selama pandemi ini sih. Puji Tuhan, tahun 2021 ini merupakan tahun yang ketiga bagi saya saat ini bekerja di sini, dan puji Tuhan saya sudah diangkat sebagai karyawan per tahun 2018. Jadi ini tahun ketiga saya. Bisa dibilang mungkin tahun yang berat ya tahun kemarin teman-teman, karena saya harus bekerja di saat pandemi melanda yang sangat mempengaruhi pada penjualan unit, yang mana saya di dunia teknik yang saat ini dunia telkom yang saya kuliah, dan saya saat ini bekerja di dunia otomotif. Apalagi saya diharuskan untuk bisa menjual dan mengenalkan produk yang harus saya jualkan seperti itu. Dan 2020 kemarin benar-benar marketnya sangat turun dan sangat mempengaruhi banget pasar ekonomi Indonesia gitu loh. Tapi puji Tuhan saya bisa melalui semuanya, bahkan saya dipasrahi saat ini untuk salah satu project untuk mengenalkan unit Isuzu di Madura. Jadi saya sebagai salah satu PIC, karena itu mungkin beberapa bulan ini saya bolak-balik ke Madura untuk melakukan survei, terus presentasi ke beberapa dinas di sana juga untuk mengenalkan produk-produk Isuzu ke beberapa distributor-distributor besar yang ada di sana. Dan puji Tuhan, lewat pandemi ini benar-benar mengajarkan saya untuk bagaimana saya bisa tumbuh dan Tuhan bekerja dalam hidup saya sih gitu. Jadi sempat mau resign juga, tapi puji Tuhan membiarkan untuk bukan membiarkan sih, lebih tepatnya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, tapi juga membuat saya untuk bisa bertumbuh. Jadi saya puji Tuhan, Tuhan izinkan saya untuk lewat pandemi ini saya untuk bisa bertumbuh, dan puji Tuhan ini saya bisa melalui di tahun ketiga saya saat ini bekerja di Astra Isuzu, dan saya yakin dan optimis tahun 2021 ekonomi bisa lebih membaik, dan
pandemi ini juga segera berakhir sih. Jadi saya cuman pesan aja kepada teman-teman yang mungkin baik kuliah yang daring, terus juga teman-teman alumni yang saat ini bekerja ataupun harus di PHK apapun itu, untuk tetap semangat. Biarlah teman-teman jalani hidup aja, wis nothing tulus. Intinya ketika teman-teman udah usaha, dan jangan lupa untuk doa kepada Tuhan, pasti Tuhan tuntun untuk teman-teman ke jalan yang kita tidak tahu gitu loh. Karena jalan Tuhan itu saya bilang sih sangat rahasia dan indah pada waktunya sih gitu. Kemudian untuk yang kedua, mungkin sharing-sharing saya sih untuk pesan ya kepada teman-teman UK3 Pens, baik yang sekarang sedang kuliah ataupun mau lulus. Saya harapkan dengan kondisi pandemi yang ada ini, untuk teman-teman bukan malah menyerah, bukan malah males, tapi teman-teman makin berinovasi, teman-teman makin untuk terus berkembang, dan ini jangan menyerah lah dengan kondisi yang ada ini. Karena saya pun sempat seperti itu juga, tapi puji Tuhan, Tuhan sadarkan saya untuk saya bisa berkembang lagi, dan bisa melalui tahun 2020 yang sangat berat. Jadi pesan saya sih itu sih untuk teman-teman, untuk teman-teman UK3 Pens, untuk bisa melalui perkuliahan, dan bukan malah males, tapi malah teman-teman untuk makin cari pembelajaran yang banyak gitu loh. Nggak hanya kuliah aja, tapi bisa dari internet, bukan untuk digunakan hal yang negatif, tetapi untuk dilakukan hal yang positif. Itu sih. Kemudian untuk UK3 Pens khususnya, saya juga berharap pada teman-teman sebagai sarana teman-teman untuk teman-teman makin bertumbuh dalam Tuhan, kemudian jadi ajang teman-teman untuk saling menguatkan gitu. Apalagi dengan emang kondisi pandemi ini yang harus lewat daring, itu justru malah teman-teman harus saling menguatkan, saling mendoakan, dan biarlah UK3 Pens ini jadi wadah teman-teman untuk teman-teman saling bertumbuh dalam Tuhan gitu loh. Karena anggap aja lah dunia pendidikan yang teman-teman sekarang jalani ini merupakan teori teman-teman, dan dunia kerja itu adalah prakteknya. Karena itu UK3 Pens ini jadi hal yang buat teman-teman untuk bisa bertumbuh dalam Tuhan gitu loh. Karena dunia pendidikan saat ini nggak ada apa-apanya dengan dunia kerja. Makanya karena teman-teman saat ini masih berkuliah, biarlah teman-teman untuk bisa bertumbuh dalam Tuhan. Untuk ketika teman-teman sudah kerja, teman-teman bukan malah menyerah, tapi malah semangat gitu. Jadi UK3 Pens ini saya harap juga untuk teman-teman bisa menjadi wadah untuk teman-teman terus bertumbuh dalam Tuhan. Gitu sih. Mungkin untuk simpulan aja, saya harap dengan acara Natal ini juga lewat kelahiran Tuhan Yesus ya, itu bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita, Tuhan itu tinggal dalam hidup kita, dan biarlah lewat pandemi ini, yang walaupun kita hanya ketemu lewat daring, teman-teman bukan acaranya tapi maknanya yang teman-teman dapat gitu loh. Dan biarlah juga sharing-sharing ini bisa saling menguatkan teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang berkuliah ataupun yang akan sidang, ataupun juga teman-teman alumni yang melihat sharing saya ini, untuk saling sama-sama menguatkan. Gitu aja sih. Mungkin itu aja. Saya juga minta maaf jika belum bisa hadir, dan saya harap UK3 Pens saling bertumbuh dan saling melayani. Itu aja sih. Dan biarlah Tuhan bekerja dalam hidup teman-teman, dan untuk
dosen-dosen pembimbing, ada Pak Yudi, terus ada Pak Elia, dan dosen-dosen yang membimbing lainnya. Saya harap supaya Tuhan memberi Bapak Ibu memberi Bapak Ibu untuk kekuatan untuk bisa melayani UK3 Pens dengan penuh semangat dan bertumbuh dalam Tuhan. Saja sih teman-teman. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom Pens, terima kasih buat kesempatannya saya boleh melayani Anda. Tapi sebelumnya saya mau ucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Hari ini saya akan berkhotbah sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu Immanuel, yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat 10 sampai ke-16. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, urapi kami ya Tuhan, terangi hati kami, biar mata kami dapat melihat kebesaran dan kebaikan-Mu melalui firman ini ya Tuhan, sehingga kami dapat semakin bertumbuh di dalam kasih dan kedewasaan dalam pengenalan akan Kau. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Mari yang siap untuk mendengar firman Tuhan, mari katakan amin. Di Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-10, judul perikopnya adalah tentang pemberitaan mengenai Immanuel. Kenapa tema Immanuel itu begitu fenomenal dan tak pernah habis dimakan waktu? Karena arti dari Immanuel sendiri adalah Allah beserta dengan kita. Allah menyertai kita dalam setiap musim hidup ini. Termasuk apakah Immanuel itu ada cuma di zamannya Yesus saja? Tidak. Seluruh Alkitab ini dari Kejadian sampai dengan Wahyu, pusatnya selalu Yesus. Nah, di Yesaya ini kita dapat melihat ada sebuah tangan yang tak nampak, tapi dia itu melukis setiap jalur cerita. Dan itulah Tuhan kita yang namanya Immanuel. Oke? Di Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Perikopnya adalah pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, ayat yang ke-11, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati, yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Katakan amin. Cerita ini adalah percakapan Nabi Yesaya dengan Raja Ahaz. Siapakah Ahaz itu? Ahaz adalah Raja Yehuda. Dia keturunan Daud. Kita perlu tahu background daripada perikop ini, supaya kita dapat mengerti apa yang sedang terjadi saat itu. Kenapa kok Yesaya mendatangi Ahaz? Ahaz ini kerajaannya lagi diserang oleh dua raja, yaitu Raja Negeri Aram dan juga Raja Israel, yaitu Pekah. Raja Aramnya namanya Rezin. Tapi kita perlu tahu juga Ahaz ini orangnya seperti apa. Dia adalah raja pilihan atas Yehuda. Dia itu anaknya Yotam. Ahaz ini keturunan daripada Daud. Saat itu bangsa Israel sudah terpecah menjadi dua. Dari ceritanya Salomo punya anak Rehabeam dan berontak sama Yerobeam. Akhirnya pecahlah Israel yang gede 12 bani itu, pecah kerajaannya jadi dua. Israel Utara dan Israel Selatan. Yaitu Yehuda dan Benyamin, sedangkan yang lainnya 10 bani Israel yang lain dinamakan Israel. Semenjak perpecahan itu perang saudara selalu timbul.
Yehuda ini, raja-raja Yehuda ini, hidupnya selalu takut akan Allah, sedangkan yang Israel hidupnya selalu tidak takut akan Allah. Kontras banget, padahal mereka dari satu akar yang sama. Tapi mereka selalu tengkar-tengkar, sampai ceritanya Ahaz ini. Mereka perebutan kekuasaan. Ahaz diserang oleh Israel dan juga oleh Raja Aram. Ahaz ini ketakutan. Ketika Ahaz ketakutan, terjadilah kisah percakapan di ayat yang ke-10. Di mana Tuhan memerintahkan Yesaya untuk berbicara kepada Ahaz. Untuk apa? Untuk menolong Ahaz. Di ayat yang 10 dikatakan, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, ayat ke-11. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Berhenti di ayat itu dulu. Bayangin ya. Tuhan itu suruh Yesaya ngomong sama Ahaz. Mintalah pertanda dari Tuhan Allahmu. Bayangin ya. Betapa arti daripada ayat ini menunjukkan betapa baiknya Tuhan itu terhadap Ahaz. Ahaz ini Raja Yehuda. Tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Dia ini hanya statusnya saja Yehuda. Anak perjanjian. Negeri perjanjian. Di mana satu kali Tuhan pernah berjanji sama Daud. Dari keturunanmu nanti, turun-temurun dia akan selalu jadi raja. Dia itu hidup di dalam perjanjian itu, tapi cuma by status saja. Dia adalah salah satu Raja Yehuda yang hidupnya tidak takut akan Allah. Bahkan anaknya sendiri itu dikorbankan loh. Anaknya, anak kandungnya dibunuh, dipersembahkan kepada dewa-dewa yang dia ciptakan. Yang dia idolakan. Gaya hidupnya, sekalipun dia ini orang Yehuda, dia keturunan Yahudi, dia ini gaya hidupnya kayak orang Israel. Aneh bukan? Sebelum saya lanjutkan ayat yang ke-10 ini, kita selidiki dulu Ahaz ini. Bayangin ya, papanya itu Yotam, hidupnya itu takut akan Allah. Nenek moyangnya, kakeknya itu Daud, Salomo, mereka itu semua hidupnya takut akan Allah. Sekalipun pernah berdosa, dia bertobat, lalu kembali ke jalan yang benar. Tapi beda sama Yotam ini. Sama Ahaz, Ahaz ini, dia hidupnya benar-benar jauh 180 derajat dari Tuhan. Berbeda sama kehidupan Yotam, papanya, dan pendahulunya. Kok bisa ya? Dari seseorang yang takut akan Allah, kok bisa anaknya ini hidupnya rusak luar biasa. Kok bisa Yotam ini hidupnya jahat sekali. Dia nggak cuma itu aja loh. Dia itu keji sama rakyatnya. Dia itu menindas rakyatnya. Kalau seseorang sudah jauh dari Tuhan, sama orang lain pun dia pasti jahat. Anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri dia bunuh, dia korbankan, dan dia tidak merasa bersalah. Saya bisa bayangkan saat itu, kerajaan Yehuda ketika dipimpin oleh Ahaz, pasti korupnya luar biasa. Pasti rakyatnya itu kecewa sama dia. Kok bisa ya? Dari seseorang yang hidupnya takut akan Allah, kok bisa muncul Ahaz yang tiba-tiba hidupnya rusak. Dari sini kita punya sebuah pelajaran, pesan moral buat setiap kita. Bahwa hidup benar seseorang, orang itu mau hidup di dalam keselamatan atau tidak, itu tidak bisa otomatis dan tidak tergantung dengan pendahulunya. Sekalipun seandainya orang tua kita ini pendeta yang takut akan Allah, belum tentu hidup kita itu bisa benar di hadapan Allah. Itu semua adalah keputusan pribadi. Tidak bisa kita itu nonot ya, nonot doa ya. Nonot hidup benar ya, kamu tolong benarkan aku ya, kalau aku salah tolong dilayakkan. Tidak bisa. Setiap kita itu punya free will, punya kehendak bebas di mana kita itu yang memutuskan kita mau hidup benar atau tidak. Tapi kalau dosa itu otomatis. Ahaz ini hidupnya rusak karena apa? Karena dia lihat kehidupan orang-orang Raja Israel. Sama bukan dengan kita hari ini? Kita bisa saja lahir daripada keluarga yang takut akan Allah. KTP-nya kita ini Kristen.
Tetapi itu cuma sebuah status, tidak melambangkan gaya hidup kita, tidak mencerminkan kehidupan kita. Kita hidupnya jauh dari Tuhan. Kita hidupnya foya-foya. Yang kita lihat, kita lebih tertarik dengan apa yang ada di Instagram. Dengan apa? Hal-hal yang bersifat yang namanya hedonisme, kemewahan. Bersifat dengan yang namanya pornografi, materialistik, dan semuanya. Kita bisa lihat itu dan kita terpengaruh hidupnya. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Ini bukan hal baru. Kalau sekarang ada media sosial, zaman dulu tidak ada media sosial pun orang tetap bisa hidup rusak. Karena apa? Karena pergaulan. Karena dia melihat gaya hidupnya. Kok enak ya mabuk-mabukan? Kok enak ya main cewek? Kok enak ya rokokan? Kok enak ya gaya kayak gitu tapi nggak mati-mati ya? Ditiru. Dan akhirnya kita perlu tahu memang betul. Ketika kita membayar, mencicipinya pertama kali kita nggak langsung mati. Tapi ingat kita harus tahu satu hal ini. Kita tidak langsung mati secara jasmani, tapi secara rohani kita mati. Kita dapat lihat ini di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-11, ketika Tuhan itu loh, dalam keadaan Ahaz yang berdosa seperti itu, yang belum minta maaf sama Tuhan, yang belum mengakui Tuhan. Tuhan itu baik hati, dia ngomong, Ahaz, mintalah pertanda. Wow. Tuhan itu kayak gitu. Makanya dia disebut namanya itu Immanuel, bukan? Allah menyertai kita. Sekalipun kita ini di luar Tuhan, yang dimaksud Allah menyertai, itu tidak cuma hanya bagi orang yang di dalam Tuhan. Bagi orang yang di luar Tuhan, Yesus adalah Tuhan atas orang benar, orang beriman, maupun orang yang tidak beriman. Yesus adalah Tuhan yang mengasihi orang benar maupun orang yang fasik. Seorang pembunuh pun Tuhan kasih. Ahaz ini, dia seorang pembunuh, dia bunuh paling tidak anaknya sendiri. Tuhan tetap sayang sama Ahaz. Hari ini, ayat 11 ini ngomong apa? Tuhan itu ya, kasihnya itu luar biasa. Dia adalah Allah yang tetap setia, sekalipun Anda dan saya tidak setia. Sekalipun kita semuanya tidak setia. Dia tetap setia. Kesetiaannya tidak dapat di-cancel oleh ketidaksetiaan kita. Hari ini kita bisa cinta sama pasangan kita, sama istri kita, sama suami kita. Tapi kalau satu kali, tiba-tiba pasangan Anda selingkuhi Anda, bisakah Anda tetap mencintainya? Atau Anda semakin membencinya? Bukankah itu yang sering terjadi dengan yang namanya mantan? Mantan dulu dipuja-puja ketika pacaran, ketika pisah dijelek-jelekan. Kenapa? Karena ketika cintanya bertepuk sebelah tangan, langsung dia jadi yang pertamanya cinta, jadi benci. Yang pertamanya punya feeling, jadi ilfil, hilang feeling. Tapi tidak dengan Tuhan kita. Sejauh apapun Anda jatuh, dengan sengaja Anda lawan Tuhan, kayak Ahaz lawan Tuhan, Tuhan tetap kasih tangannya dan berkata ketika kita mengalami kesusahan, maukah engkau kutolong? Kita baca berikutnya. Ayat yang ke-12. Tetapi Ahaz menjawab, lihat, jawaban seseorang yang sudah mati rohaninya. Dosa itu selalu punya efek samping. Apa yang pertama-tama? Hati nuraninya. Itu sudah dirusak dan membatu. Dia sudah tidak bisa lagi bedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri, mana hal baik, mana yang sifatnya tulus. Dia tidak bisa bedakan mana yang tulus dengan mana yang cuma pancingan saja. Ahaz jawab apa? Aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Kalau kita baca gitu aja, kelihatannya keren banget ya. Ahaz ini tidak cari tangan Tuhan. Sorry. Dia carinya wajah Tuhan. Kenapa? Dia disuruh minta tolong, dia tidak mau loh. Aku tidak mau minta apa-apa. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Kelihatannya dia itu tulus dia. Orang yang benar-benar mengasihi Allah. Tapi kalau Anda selidiki cerita ini, Anda tahu latar belakangnya di raja-raja, di Tawarik, bagaimana kehidupannya. Sesungguhnya ketika dia ngomong, aku tidak mau meminta. Itu artinya, itu Ahaz menolak Tuhan. Dengan keangkuhannya, dengan kekerasan kepalanya. Kenapa? Karena dia sudah membulatkan hatinya. Dia lebih pilih percaya sama Asyur, Raja Asyur.
Ketika dia diperangi, di pasal 7 itu, di ayat yang pertama sampai yang ke-9, dan di 2 Raja-Raja ada, di 2 Tawarik juga ada, itu diceritakan bahwa sesungguhnya kehidupan Ahaz ini, ketika dia diperangi oleh Raja Aram dan juga Israel, dia itu terdesak. Belum sampai dikalahkan, lalu Raja Aram dan Israel ini, mereka berkubu di salah satu tempat di dekat kerajaan Ahaz. Ahaz ketakutan luar biasa. Maka datanglah Yesaya memberikan pertolongan. Lebih tepatnya Tuhan suruh Yesaya ngomong sama Ahaz, aku mau tolong kamu. Di dalam kesesakan, Tuhan itu datang. Tetapi lihat Ahaz responnya apa. Ahaz tidak percaya terhadap Yesaya. Ahaz tidak percaya terhadap Tuhan. Dia lebih percaya terhadap Asyur. Raja Asyur, temannya. Dia lebih bisa tolong aku. Tuhan bisa tolong apa? Sekarang aku butuhnya duit. Ini lebih bisa tolong aku. Sekarang aku butuhnya nilai yang bagus, ujian yang bagus. Temanku lebih bisa contekin aku. Tuhan tidak bisa tolong aku. Kurang lebih kayak gitu loh dalam kehidupan sekarang ini. Ahaz itu ketika dia jadi raja, umurnya 20 tahun. Seseorang umur 20 tahun, kalau hidupnya tidak berpaut sama Tuhan, dan dia punya kekuasaan, apa yang terjadi? Dia akan jadi pribadi yang arogan. Dia akan jadi pribadi yang selalu hidupnya ingin membuktikan sesuatu. Dia akan jadi pribadi yang sok-sokan. Dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia berkata, aku masih muda. Semua hal perlu aku coba. Dia jadi raja cuma 16 tahun. Bayangin ya, dalam usia 20 sampai 36 tahun itu. Hidupnya tidak ada yang benar. Hidup itu tidak tergantung dengan berapa banyak waktu yang kita punyai. Tapi apa yang kita perbuat dengan hidup kita. Jangan tiru kayak Ahaz. Hidupnya jauh dari Tuhan. Dia tolak Tuhan. Tapi sekalipun kayak begitu, lihatlah ya. Kalau hari ini kita posisinya kayak Ahaz. Jauh dari Tuhan. Saya kasih tahu. Tuhan yang di Yesaya ini adalah Tuhan yang sama dalam kehidupan kita sekarang ini. Kalau Tuhan tetap mau tolong Ahaz, Tuhan mau tetap tolong kita. Kalau Tuhan sayangi Ahaz, Tuhan tetap sayangi kita. Tapi pertanyaan, apakah Anda akan memberikan respon yang sesuai dengan harapan Tuhan, yaitu menerima pertolongannya, atau kita memberikan respon yang sama kayak Ahaz, ditolak. Dia berkata, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai. Yang pertama-tama aku tidak mau meminta itu, dia kayak nolak secara halus gitu loh. Enggak usah repot-repot lah. Tapi sesungguhnya, dalam hati, Tuhan bisa tolong apa? Nabi ini tahu apa? Dalam hati dia gitu sama Yesaya. Yesaya jauh lebih tua dari dia. Dia mungkin ada sungkanya sedikit. Nabi ini tahu apa? No. Asyur, hopengku, temanku, best friendku. Dia lebih bisa tolong aku ketimbang Tuhan. Lalu dia ngomong, aku tidak mau mencobai Tuhan. Dalam hatinya begitu, tapi dalam kemasan luarnya dia bilang, aku tidak mau mencobai Tuhan. Maksudnya apa sih? Aku tidak mau mencobai Tuhan ini. Seseorang yang sudah jauh dari Tuhan, yang hidupnya sudah tidak setia, yang hidupnya sudah rusak, yang sudah meninggalkan Tuhan. Dia selalu melakukan tindakan ketidaksetiaan tersebut, yang tersembunyi di hadapan Allah, selalu ditutupi dengan topeng penghormatan kepada Tuhan, yang tampaknya bagus. Dan seringkali orang-orang yang seperti itu, yang sudah menetapkan hatinya untuk tidak mau mempercayai Allah, dia seringkali berbuat sopan. Maksudnya gimana sih? Bahasa gampangnya begini loh. Seorang koruptor yang curi uang perusahaan kayak, yang curi uang negara, uang rakyat kayak, selalu dikemasnya dengan tampilan yang sopan. Koruptor itu tidak cuma di mana-mana, dia cuma di kerjaan, nggak cuma di pemerintahan, di gereja pun ada nggak koruptor, di kampus ada nggak koruptor, semua itu tuh oknum, itu tuh orang. Tapi selalu perbuatannya yang jelek itu disamarkan dengan sebuah topeng yang bagus. Makanya Alkitab berkata, janganlah engkau kapur tembokmu putih, tetapi bangunan di dalamnya seperti kuburan. Jangan berpura-pura jadi orang. Kita itu tidak bisa
Nggak bisa kita itu jadi orang pura-pura baik. Nggak ada namanya orang pura-pura baik. Pada akhirnya akan ketahuan kok. Topeng kita pada akhirnya akan dibuka. Kayak hari ini. Banyak orang mungkin melihat, membacanya. Kalau cuma dibaca sepintas ini. Semua orang tertipu dengan topengnya Ahaz. Oh baik ya. Tapi ketika hari ini Anda mendengar khotbah ini, Anda tahu ternyata Ahaz tidak seperti itu. Lihat buktinya di mana? Di ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Dia ngomongnya, hai keluarga Daud. Itu maksudnya apa? Itu bukan ditujukan kepada Daudnya, ditujukan kepada Ahaznya, tapi dia pakai hai keluarga Daud. Dia tidak sebut namanya Ahaz. Supaya apa? Supaya Ahaz itu ingat, kamu itu ingatlah. Dari mana kamu berasal? Kamu itu orang baik, Pak. Nenek moyangmu itu orang pilihan Allah. Allah itu berkenan terhadap nenek moyangmu. Tapi kenapa hidupmu seperti itu? Itu loh makna tersembunyinya. Dikatakan begini, belum cukupkah kamu melelahkan orang dengan penindasan yang kamu lakukan, dengan tindakan maksiat yang kamu lakukan? Sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Ya saya ngomongnya gitu. Lihat ada perubahan kata-kata. Yesaya itu dengan bangganya menyebut Tuhan itu Allah. Allahku. Ketika dia berkata, menghampiri Ahaz, dia berkata seperti ini. Bukan, mintalah suatu pertanda ayat 11. Dari Tuhan Allahmu. Tapi Ahaz tidak mau mengakui Tuhan sebagai Allahnya. Ahaz menolak Tuhan. Makanya di ayat yang ke-13 dikatakan, sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Akhirnya begini loh. Kalau saya ngomong, kalau kamu ya nggak mau mengakui Yesus adalah Tuhanmu, nggak apa-apa. Yesus tetap Tuhanku. Ahaz itu nggak bangga menyebut Yesus sebagai Tuhannya. Dia tidak bangga menyebut Yahweh sebagai Allahnya. Tapi beda sama Yesaya. Yesaya itu bangga. Bahkan dia bisa merasakan kepedihan di hati Allah. Ketika dia ngomong, sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Apa maksudnya melelahkan Allahku juga? Ketika kita baca ini, posisikan diri kita itu kayak Ahaz. Kalau baca Alkitab kayak begitu. Dan Yesaya itu seperti suara Tuhan. Kenapa Tuhan kok bisa lelah ya? Ini jangan dilihat sebagai sebuah sejarah, cuma dongeng. No, ini hidup ini sangat ada relevansinya dengan hidup kita. Berapa banyak orang-orang bisa menikmati Natal, nikmati Paskah, nikmati ibadah tutup tahun, statusnya Kristen. Tapi sebelum dia menikmati itu, ada yang namanya Eve-nya, ada yang namanya malam Natalnya, malam tahun baru dia habiskan dengan yang namanya free sex, dia habiskan dengan yang namanya mabuk-mabukan, dia habiskan dengan yang namanya pornografi dan semua dengan rupa-rupa kenikmatan dunia. Tapi besoknya dia bisa ke gereja. Berapa banyak yang seperti itu? Dalam keadaan yang seperti itu. Ayat 13 ini berkata, mau sampai kapan kamu melelahkan Allahku juga? Ya, saya ngomong, sampai kapan kamu melelahkan Allahku juga? Saya ngomong, mau sampai kapan Anda melelahkan Allahku juga? Dengan apa? Dengan kedegilan hati. Dengan hidup dalam ketidakpercayaan. Apa yang dapat melukai Allah? Melelahkan Allah. Yaitu ketika orang pilihannya, umat pilihannya, manusia ini, memilih untuk tidak mempercayai Tuhan. Hari ini saya tidak langsung ngomong ke dosa yang seperti apa. Saya ngomong dosa yang paling sederhana. Yaitu ketidakpercayaan terhadap Allah. Ahaz ini tidak percaya sama Allah. Ahaz ini hidupnya degil hatinya. Picik sekali. Ketika seperti itu, Allah itu sedih. Hari ini berapa banyak kita itu ragu akan masa depan kita. Oh enggak, aku bukanlah seorang pendosa seperti Ahaz. Iya betul, Anda bukan pendosa seperti Ahaz. Anda tidak bunuh anak, Anda tidak bunuh manusia. Tapi berapa banyak kita ini ragu akan masa depan kita. Kita ragu. Bisa aku sukses nggak? Bisa aku lulus kuliah nggak? Bisa aku punya pekerjaan yang bagus nggak? Bisa aku menikah nggak? Bisa aku punya rumah nggak? Bisa aku membiayai anakku nggak? Bisakah aku mempunyai keluarga yang bahagia? Ragu. Tidak percaya itu melelahkan Allah. Kalau Ahaz, dia tidak percaya Tuhan bisa tolong dia. Masuk ayat ke-14. Sebab itu,
Yesaya berkata terhadap Ahaz, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Wow, garis bawah ayat ini. Ayat ini ketika ngomong Ahaz, Yesaya ngomong terhadap Ahaz, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan betapa keras kepalanya Tuhan. His stubborn love. Kasihnya yang bodoh. Ditolak loh. Itu kayak orang pertama kali minta sumbangan atau menawarkan proposal sudah ditolak. Sorry ya, saya repot. Nanti aja teleponnya ya. Ditelepon, mau jangan ditutup dulu teleponnya, please. Ini penting banget buat kamu. Itu kayak begitu. Nggak tahu malu. Tuhan kita tuh nggak tahu malu kalau menyatakan kasihnya terhadap kita. Bahkan ketika dia disalib pun, dia disalib tanpa selai benang menutupi dirinya. Dia nggak malu mempertontonkan kasihnya. Dia rela dipermalukan. Hanya supaya apa? Anda dan saya menerima kasihnya. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu pertanda. Keangkuhan, ketidakpercayaan manusia tidak dapat membatalkan rencana Allah, tidak dapat membatalkan janji Allah, tidak dapat membatalkan kedaulatan Allah. Dia tetap Allah yang berdaulat. Dia tetap Allah yang mengasihi. Berikutnya begini. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, ayat ke-16, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Katakan amin. Itu menunjukkan apa? Pertama-tama menunjukkan His stubborn love. Kasihnya yang tak terbatas. Dia tetap sekalipun ditolak di ayat yang ke-11, ayat ke-12, 13 sama Ahaz. Ditolaknya bukan ditolak seolah-olah sopan ya nolaknya. Tapi sesungguhnya penolakannya itu menunjukkan keangkuhan hatinya Ahaz. Kerendahan hati Allah dibalas dengan keangkuhan hati. Dan ketika itu, Tuhan ngomong, akan lahir seorang anak dinamakan Immanuel. Banyak orang berkata, itu Yesus Immanuel. No, ini adalah double pengenapan. Artinya ini double nubuatan, double prophesy. Saat itu ada seseorang yang bernama Immanuel. Akan lahir seorang anak namanya Immanuel saat itu. Kalau dibilang, oh itu Yesus, maka yang terjadi apa? Yesus itu baru lahirnya. Yang di Matius dinamakan dia namanya Immanuel. Dia itu baru lahirnya 500 sampai 700 tahun kemudian. Sedangkan saat itu Yesaya berkata, Tuhan kasih tanda buat kamu. Akan lahir seorang anak dari seorang perempuan dinamakan Immanuel. Dan sampai anak ini besar, sebelum anak ini dia akan makan dadi dan madu. Sampai anak ini tahu membedakan mana yang jahat dan salah. Kedua raja apa maksudnya? Raja Aram dan Raja Israel yang ditakuti sama Ahaz, negerinya akan kosong. Rajanya akan dikalahkan kerajaan. Dengan kata lain, itu ada Immanuel yang lain. Sebagai sebuah lambang. Penasehat ajaib, Allah yang mulia, Raja yang kekal, Raja damai itu loh. Ada kan aja seperti itu. Itu menunjukkan akan dilambangkan ada seorang wanita nanti lahirkan seorang anak namanya Immanuel. Dan ketika Yesaya ngomong itu, Yesaya itu ngomong ketika dia menghadapi Ahaz, dia ngomong bersama dengan anaknya yang masih kecil. Ketika dia ngomong, dan nanti sebelum anak itu besar, maksudnya itu dia menunjuk kepada anaknya. Sebelum anak pun besar, ada banyak nubuatan dalam sekali kitab Yesaya ini. Sebelum anak ini bisa membedakan, anaknya Yesaya masih kecil. Anak kecil itu belum bisa membedakan mana salah, mana benar. Yesaya ngasih sebuah tanda. Sebelum anak itu, sampai anak itu bisa membedakan mana yang benar dan salah. Kedua raja yang kau takuti negeri yang akan ditinggalkan. Dengan kata lain, kamu nggak apa-apa, nggak mau minta pertolonganku. Kamu tetap pilih Asyur. Terserah. Pada akhirnya dia dikalahkan. Yesaya itu Ahaz itu dikalahkan. Sekarang dia minta tolong sama Asyur. Tuhan ngomong begini. Aku tetap akan menjaga keturunan Daud, keturunan Yehuda. Lewat kata-kata Yesaya ini.
dan berkata, mereka, yaitu Raja Aram dan Raja Israel, akan aku kalahkan. Wow! Banyak orang berkata, kok bisa ya Tuhan sebaik itu sama Ahaz? Tuhan itu baik, Tuhan itu cinta semua orang. Tidak ada satu hal pun yang dapat kita berbuat di hidup ini yang dapat mengurangi cinta Tuhan terhadap kita. Nothing. Tidak ada. Sejauh apapun kita melukainya, sedalam apapun pisau yang kita tusuk ke dalam dirinya, tombak yang kita tusuk ke dalam lambung itu, takkan pernah bisa mengurangi kasihnya terhadap kita. Tuhan tetap memegang perjanjiannya dengan Daud. Bahwa apa? Dari waktu ke waktu turun-temurun, keturunanmu akan tetap kujadikan raja. Sekalipun keturunannya, yaitu si Ahaz ini, hidupnya jauh dari Tuhan. Tuhan tetap izinkan dia jadi raja. Baik loh Tuhan. Kenapa Tuhan tidak copot Ahaz jadi raja? Karena Tuhan kasih karunia terhadap Ahaz supaya Ahaz bertobat. Tapi Ahaz tidak mau bertobat. Hari ini sama. Tuhan, kenapa hari ini kita itu hidup jatuh bangun dalam dosa? Kita itu hidup menjauh, tapi kita tetap bisa baik-baik saja. Kita tidak meninggal, kita tidak sakit yang sedemikian rupa. Kenapa? Tuhan kasih Anda kesempatan untuk Anda bisa bertobat dan berbalik dengan sepenuh hati Anda. Dan di cerita itu, di ayat ke-14, 15 yang dinamakan Immanuel, disebutkan bahwa dan kemudian 700 tahun kemudian, 500 sampai 700 tahun kemudian, akhirnya beneran lahir seorang anak dari seorang wanita. Jadi ada dua orang yang berbeda, tapi namanya Immanuel. Tujuannya apa? Supaya lihatlah ini bahwa dari waktu ke waktu janjiku itu aku pertahankan. Tak ada seorang pun yang dapat mengcancel janjiku. Itu loh maksud Tuhan. Dengan atau tanpa Anda, janji Allah, pekerjaan Allah tetap akan digenapi di hidup ini. Anda mau terlibat di dalamnya atau tidak, itu pilihan Anda. Dan akhirnya di Matius dikatakan, Immanuel, Allah menyertai. Itu ada kelahiran Yesus. Dan bukan disebut bukan bahwa Yesus itu adalah anak Daud, anak Yehuda. Ahaz pun menjadi nenek moyangnya Yesus Kristus secara keturunan patrialistik dari papa. Tetap Tuhan rela jadi manusia, jadi cucu cicitnya seorang pendosa seperti Ahaz. Itu menunjukkan bahwa apa? Dia Allah yang tidak dapat diganggu gugat. Ahaz tak bilang gini, aku hidup rusak supaya apa? Supaya aku menghapus warisannya Daud. No, nggak bisa. Perjanjiannya Daud sama Tuhan itu kekal selama-lamanya. Dipertahankan. Tuhan mempertahankan. Tuhan tetap menyertai Yehuda. Tuhan tetap mempertahankan janjinya terhadap Daud. Sekalipun keturunan Daud yang satu ini yaitu Ahaz menentangnya, Allah tetap setia dengan janjinya terhadap Daud. Dialah Immanuel. Itu loh arti kata Immanuel. Itu loh arti khotbah Immanuel, Allah menyertai. Dia tetap menyertai sekalipun Anda dan saya menolak Tuhan. Allah tetap menyertai sekalipun bumi, langit ini bergoncang. Kiamat sekalipun, Allah tetap menyertai. Apakah hari ini? Saya hari ini, izinkan saya hari ini menjadi seolah-olah menjadi seperti Yesaya. Yang bertanya kepada setiap Anda, apakah hari ini engkau mau menerima Immanuel itu? Engkau mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Apakah hari ini Tuhan memberikan tangannya? Kau hari ini kalau kau haus akan kasih. Kau cari sesuatu selama ini, kau tidak pernah temukan. Izinkan saya berkata satu hal ini. Tuhan yang dapat memuaskanmu, Tuhan yang dapat memenuhkan kebutuhan hidupmu. Yang paling hakiki, yaitu kasihmu yang tanpa yang selalu ada lubang di hatimu, kasih yang selalu kau butuhkan, yang selalu haus, hanya Tuhan dapat memenuhkannya. Apakah kau mau menerimanya? Kalau kau mau menerimanya, taruh kedua tanganmu di dadamu dan ikuti saya berdoa.
Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Ampuni aku ya Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosaku. Hari ini, aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Kaulah Immanuel di hidupku. Kau Allah menyertai aku. Sorry ya Tuhan. Kalau selama ini aku selalu ragu, aku selalu meragukanmu. Sorry Tuhan. Kau Allah yang setia dengan janji-janjimu. Terima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang memegang hidupku. Hidup anak-anakku, keturunanku kelak. Hidup orang-orang aku kasih ada di tanganmu ya Tuhan. Kau Allah yang penuh dengan perjanjian. Biarlah digenapi janji-janjimu di hidupku. Ya Abba, ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan. Amin. Amin. Hari ini, biarlah kita semakin mengenal arti Immanuel itu. Biarlah firman ini bertumbuh di hidup kita. Dan kita semakin jatuh cinta sama Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Saya berdoa buat firman. Tuhan Yesus, urapi firman ini. Biar firman ini membuat kami semakin celik ya Tuhan. Membuat kami semakin sadar betapa Engkau Allah yang selalu setia, selalu ada buat kami. Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersegala kemuliaan keagungan hanya bagi nama-Mu. Semua yang percaya katakan. Amin. God bless you. Yesus mengasihimu. Puji Tuhan, terima kasih atas firman yang disampaikan oleh Pendeta Jimmy Budi yang sungguh menguatkan kehidupan kita, menegur kehidupan kita. Mari kita angkat pujian Tak Ku Tahu Akan Hari Esok.
menjadi terang bagiku. Tapi terang bagiku ini tanganku hanya pegang tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau sampaikan dalam kehidupan kami. Ampuni kami apabila kami seperti Raja Ahaz Tuhan, yang berkelakuan baik, namun pada akhirnya Tuhan Kau menilai kami Tuhan. Kau menilai kami dari hati kami. Ampuni kami. Kiranya Kau pakai kami semua Tuhan. Bukakan hati kami supaya kami bisa menerima teguran firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami masih juga belum tahu apa masa depan kami yang Tuhan sediakan. Namun kami tetap yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau Allah Immanuel selalu menyertai kami, selalu ada di setiap hati kami, baik masih susah maupun senang. Kau selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus atas kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas kasih dan anugerah dalam kehidupan kami. Bahkan Kau mau rela turun ke dunia demi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ampuni kami Tuhan. Bila kami masih lalai, bila kami masih belum mau dengar-dengar akan firman. Namun kami pada sore malam hari ini, kami mau Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan untuk taat dan tunduk pada firman. Ampuni kami, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan lanjutkan acara kami sore malam hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi itu tadi ibadah Natal UK3 Fans tahun 2020. Terima kasih buat teman-teman UK3 semuanya yang mau merayakan Natal bersama-sama dengan kita. Kiranya berkat Natal senantiasa menyertai kita semua. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal.